kesempatan ini saya ingin berbagi tips tentang cara memilih tabung gas 3 kg ketika kita sedang menukar tabung gas 3 kg kita yang sudah habis. Nah, agar tabung gas tersebut nanti ketika kita untuk memasak, tabung gas tersebut akan aman ya, tidak mengalami kebocoran. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, ikuti ya di video saya, simak videonya, tonton sampai habis ya teman-teman. Ini dia video yang harus kita perhatikan, yaitu kita lihat keseluruhannya ini dulu dalam memilih tabung gas ya. Tabung gasnya itu masih agak bagus ya. Nah ini. Terus yang harus sangat kita perhatikan ada ini. Ini ada tulisan 09/24. Nah di sini itu ini ya, ini menunjukkan itu dari tanggal kalibrasi tabung gas ini, yaitu diperkirakan sampai bulan 9 tahun 2024 ini gas ini akan aman jika dipakai. Nah, jadi ketika sekarang ini masih tahun 2020, itu insya Allah 2020, 2021, 2022, 2023, sampai bulan 9 tahun 2024, insya Allah gas ini akan aman, karena berdasarkan hasil uji kalibrasi gas ini akan diperkirakan aman. Nah, terus dalam memilih lagi yang harus kita perhatikan adalah tabung gas ya. Ketika kita angkat, kita goncang-goncang seperti ini, goncang-goncang seperti ini, dia itu tidak ada bunyi kerincing-kerincing ya. Nah ini saya goncang-goncang ini, tidak ada bunyi kerincing-kerincing. Nah itu maaf ya, itu suara palet ya, yang kerincing bukan suara dari gas ini. Karena tetangga saya ada yang pelihara walet, jadi ini suara walet itu yang kerincing ya, itu suara walet, ada suara walet. Nah ini yang tabung gas ini seperti ini. Nah ini enggak ada bunyinya. Nah harus kita lihat. Nah, kenapa? Apa yang kita perhatikan dari bunyi tersebut? Yaitu jika tabung gas ini berbunyi ketika kita goncang-goncang, itu bagian dalam itu seperti ada ini, apa itu, karat, gumpalan karat ya, kecil-kecil, sehingga gumpalan karat itu tadi, ini yang namanya gas kita logika, itu tekanannya sangat tinggi. Nah sehingga ketika regulator dari kompor gas yang ada di selang itu, regulator selang gas itu ditancapkan di dalam ventilator ini. Di sini kan ada ventil, nah itu ada ventil, maaf ya sepertinya nggak terlalu kelihatan ya. Nah di dalam sini ada ventil, bisa dilihat di gas teman-teman, di dalamnya ada ventilnya. Itu nanti ketika dimasukkan regulator itu karena tekanannya sangat tinggi, sehingga karat tadi yang berbunyi gerinting itu berkesempatan untuk bisa naik ke atas dan mengganjal si ventilnya tadi. Nah sehingga ketika dia kompor gas itu dimatikan, dihidupkan terus dimatikan, ventil ini tidak bisa menutup kembali secara sempurna karena ada ganjalan dari karat tadi, sehingga dia berpeluang untuk bocor. Nah sehingga kadang ada berbunyi mendesis ya, seperti itu. Nah di samping itu terus kita perhatikan di sini ya, di sini ada seperti karet ya. Kalau kita buka di sini kadang belum kita buka ya, kadang kita lihat di warung-warung itu kadang ada di sini ada kayak karet gelang itu. Nah kita cari yang agak bersih lah, yang kira-kira regulator kita nanti ketika dia masuk bisa mengunci bagian ini dengan kencang ya. Nah terus itulah cara memilih tabung gas yang insya Allah itu aman jika gas ini akan dipakai dari kebocoran yang ada di ventil ini. Karena sering sekali itu ventilnya diakibatkan kebocoran oleh karena karat yang kecil-kecil yang ketika digoncang tadi ya seperti ini, dia akan mengganjal di ventil ini, sehingga ketika regulator itu nancap dan kompor dimatikan, dia ventilnya tidak bisa nutup secara sempurna. Harusnya kan dia menutupnya secara sempurna sehingga dia rapat, tidak ada bunyi desis. Nah karena tidak menutup sempurna, maka itu dapat menimbulkan terjadinya kebocoran gas ya, karena dari ventil tadi. Nah kita harus perhatikan kalibrasinya, kemudian ketika diguncang itu tidak ada bunyi ya seperti tadi. Nah terus
di sini kita perhatikan ya. Nah ini di seal tipnya ini juga kita perhatikan, kita cari ketika memilih, kita cari yang sekiranya itu akan lebih aman lah ya, akan tidak bocor dan aman lah di sini ya. Karena kalau kita memilih kita mau tempat penukaran gas, kadang-kadang gas ini banyak variasinya, ada yang sudah banyak penyok, ada yang catnya pudar, tapi yang kita perhatikan ini kalibrasi. Terus kemudian ketika diguncang tidak ada bunyi kerincing-kerincing ya. Terus kita perhatikan di sini yang kita pilih segeranya agak kuat. Nah ini alhamdulillah ketika saya mendapat di sininya itu agak baru ya, kelihatan sangat kuningannya ini sangat agak baru, alhamdulillah seperti ini. Nah itulah beberapa trik-tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya untuk diaplikasikan. Bagi yang mau mengaplikasikan silahkan, yang bagi tidak mau mengaplikasikan ya silahkan. Ini saya hanya share saja bagaimana cara memilih tabung gas yang menurut saya ini aman ya. Ini karena saya memakai trik yang seperti itu, alhamdulillah aman ya. Karena dulu saya pernah memilih tanpa memperhatikan yang ada bunyi kerincing-kerincing itu, ternyata gas saya itu bocor ya ketika kompor saya dimatikan. Dan ternyata ketika gas itu saya biarkan saja, itu gasnya ini karena saya konsongkel ini saya ketuk-ketuk pakai obeng, itu tetap masih bocor. Karena ternyata setelah gas habis saya lihat ternyata di rongga pentil itu terganjal dengan si karab ini tadi. Nah jadi setelah itu saya evaluasi ulang dalam memilih gas dengan trik yang seperti itu tadi. Alhamdulillah itu aman ya, tidak ada lagi yang namanya terkena yang ngebut lagi, tidak ada. Terus jangan lupa selangnya itu berapa lama harus diganti ya, harus diganti. Regulator berapa lama harus diganti sesuai standar dari instruksi for user dari pabrikannya itu ya. Nah itulah beberapa trik dari saya, semoga video ini bermanfaat ya, dari teman-teman ya. Silahkan di subscribe video ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tadi teman-teman tips tentang cara memilih tabung gas 3 kg ketika kita sedang menukar tabung gas 3 kg kita yang sudah habis, agar tabung gas tersebut aman ketika kita gunakan, tidak mengalami kebocoran. Nah inilah video dari saya, tips dari saya. Semoga video ini, tips ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Di sini saya minta dukungannya kepada teman-teman, yaitu jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. Oke, itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.